Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti dari Prodi S1 Hukum NIM 2001-23003. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal yang ada di dalam hukum acara pidana. Yang pertama tentunya mengenai pengertian dari hukum acara pidana tersebut. Pengertian dari hukum acara pidana menurut Profesor Mulyatno menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa ancaman pidana ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, menurut Profesor Wiryono Pojodikoro, hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara, meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, serta pelaksanaan putusan pidana. Selanjutnya, hukum acara pidana mengenal beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana. Sekalipun secara tegas tidak ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, maka beberapa ahli hukum acara pidana yang ditemukan dalam berbagai literatur membagi tahapan itu menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ada tahapan pemeriksaan pendahuluan, yang kedua ada tahapan penuntutan, dan yang ketiga ada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang pertama, penyidikan. Menurut Tanu Subroto, yang dimaksud dengan pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan sebelum dilakukan di muka persidangan pengadilan. Seperti halnya dengan disampaikan oleh Sujono, yaitu pemeriksaan yang dilakukan apabila ada persangkaan, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka persidangan pengadilan. Penyidikan diatur dalam pasal 102-136 bagian kedua bab ke-14 KUHP. Penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam pasal 6-13 bagian ke-1 dan kedua bab 4 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pun kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dapat ditemukan dalam pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di antaranya yaitu yang pertama, menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian TKP. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Dan yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Ketujuh, mendatangkan orang ahli diberlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kedelapan, mengadakan perhentian penyidikan. Dan yang kesembilan, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya yang kedua ada penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut acara yang diatur oleh undang-undang dan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan apabila jaksa penuntut umum telah memeriksa hasil penyidikan oleh penyidik, maka jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang bahannya yang pertama itu ada hasil-hasil penyidikan, dan yang kedua ada hasil pemeriksaan tersangka dengan alat bukti lainnya serta barang-barang bukti. Selanjutnya, apabila jaksa penuntut umum itu mengangkat sudah memenuhi persyaratan untuk dilambahkan ke pengadilan, maka jaksa penuntut umum juga menyerahkan perkara dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, menyerahkan hasil penyidikan ditambah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan tahap yang kedua yaitu menyerahkan si terdakwa, barang bukti, serta tanggung jawab kepada terdakwa ke pengadilan negeri. Tujuan melakukan penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seseorang terdakwa di muka hakim. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang terdakwa melakukan suatu tindakan pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Pasal 237. Yang dimaksud dengan daerah hukum adalah di mana daerah tersebut menjadi kewenangannya dalam melakukan penuntutan.
Daerah hukum atau wilayah hukum Kejaksaan Negeri adalah sama dengan daerah hukum atau wilayah hukum Pengadilan Negeri. Wilayah suatu pengadilan negeri adalah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada acara pemeriksaan sidang pengadilan. Yang pertama ada acara pemeriksaan biasa, diatur dalam pasal 152 sampai 202 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tahap pemeriksaan dengan cara acara biasa ini terdiri dari tahap pemanggilan, tahap pembacaan surat dakwaan, tahap eksepsi, tahap pembuktian, tahap requisitoire atau tuntutan pidana, tahap pledoi atau pembelaan, tahap replik duplik, dan tahap putusan hakim. Selanjutnya ada acara pemeriksaan singkat, diatur dalam pasal 203 sampai 204. Pada prinsipnya hampir sama dengan acara biasa, hanya saja terdapat sedikit perbedaan, yaitu pertama, penuntut umum tidak perlu membuat surat dakwaan secara tertulis, cukup dengan lisan. Yang kedua, putusan hakim cukup dituliskan dalam berita acara persidangan dan tidak perlu dibuat seperti putusan pada umumnya. Putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Acara pemeriksaan singkat dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan, yang pembuktian dan penerapan hukumnya itu mudah dan sifatnya sederhana. Selanjutnya ada acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemeriksaan tindak pidana ringan atau piring, yaitu tindak pidana yang diancam hukuman kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Yang kedua, ada pelanggaran lalu lintas. Di pelanggaran lalu lintas ini dibagi menjadi yang pertama, penyidik atas kuasa penuntutan umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti dan jika ada saksi juga dihadirkan. Yang kedua, dilakukan oleh hakim tunggal. Saksi tidak mengucapkan sumpah, kecuali hakim menganggap perlu. Yang ketiga, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, tidak perlu ada berita acara. Pemeriksaan dapat dilakukan meskipun terdakwa diwakili oleh orang lain. Dalam hukum acara pidana juga ada upaya hukum. Upaya hukum di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa di sini adanya upaya banding yang diatur dalam pasal 67, pasal 87 dan pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Banding ini merupakan upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat 1 ke pengadilan tingkat 2. Permohonan banding disampaikan ke pengadilan tingkat 1 yang memutus perkara. Jangka waktu pengajuan ini maksimal 14 hari setelah pengajuan permohonan banding. Panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta bukti kepada pengadilan tinggi. Lalu pemohon banding berhak mengajukan memori banding dan pihak lawan berhak memberikan respon dengan kontra memori banding. Selanjutnya, putusan dapat berupa memperkuat, merubah, atau membatalkan putusan tingkat pertama. Selanjutnya, dalam upaya hukum biasa ini ada kasasi. Kasasi diatur dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kasasi ini merupakan upaya hukum atas pengadilan tingkat kedua ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi ini disampaikan ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara maksimal 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat kedua. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 kali dan tidak dapat dicabut sepanjang Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan. Selanjutnya, pemohonan kasasi wajib membuat memori kasasi yang membuat alasan permohonan kasasinya dan maksimal 14 hari setelah pengajuan permohonan kasasi. Harus sudah menyerahkan kepada panitera dan memberikan tembusannya kepada lawannya, di mana ia berhak memberikan respon berupa kontra memori kasasi, bukan lagi pemeriksaan judic specti. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa. Di upaya hukum luar biasa ini ada upaya peninjauan kembali, diatur dalam pasal 263 sampai 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peninjauan kembali ini dilakukan terhadap putusan pengadilan ingkreit kecuali putusan bebas dan lepas terhadap segala tuntutan hukum. Alasan mengapa mengajukan peninjauan kembali ini yaitu yang pertama, terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang, hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana ringan. Yang kedua, dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa
sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagian dasar dan alasan putusan yang dinyatakan itu telah terbukti ternyata bertentangan. Yang ketiga, adanya putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Pidana yang dijatuhkan dalam permohonan peninjauan kembali ini tidak boleh melebihi putusan pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali permohonan, namun tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi serta tidak dibatasi jangka waktu, menurut pasal 264 ayat 3. Mungkin sekian hal yang bisa saya sampaikan mengenai hukum acara pidana. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.